Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warna Islam, episode kali ini kita akan membahas mengenai tata cara mandi wajib setelah haid. Tetapi sebelum itu, mari tekan subscribe agar channel ini bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada sahabat semua. Menstruasi dalam literatur fikih menempati ruang yang cukup signifikan sebab erat kaitannya dengan perempuan. Sebagai kodrati atau biologis, menstruasi dialami oleh perempuan yang sehat dan tidak dalam siklus-siklus tertentu, misalnya haid, nifas, dan sebagainya. Mandi wajib atau mandi besar adalah bagian dari cara menyucikan hadas besar. Mandi besar paling sering terjadi dan dilakukan oleh kaum perempuan. Untuk tata cara mandi junub bagi wanita sama dengan tata cara mandi bagi laki-laki. Hanya saja wanita yang mandi junub dibolehkan untuk menggelung rambutnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ummu Salamah, beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang gelungan rambutnya besar. Apakah aku harus membuka gelungan rambutku ketika mandi junub?" Beliau bersabda, "Jangan kamu buka, cukuplah kamu menyela-nyelai kepalamu dengan air 3 kali. Kemudian guyurlah kepala dan badanmu dengan air sehingga kamu telah suci." Hadis riwayat Muslim nomor 330. Sementara untuk mandi karena haid atau nifas, tata caranya hampir sama dengan mandi junub, namun ditambahkan dengan beberapa hal berikut ini. Niat, syarat sahnya mandi. Para ulama mengatakan bahwa di antara fungsi niat adalah untuk membedakan manakah yang menjadi kebiasaan dan manakah ibadah. Dalam hal mandi, tentu saja menjadi dibedakan dengan mandi biasa. Pembedanya adalah niat. Dalam hadis dari Umar bin Khattab, Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu bin niat." Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Rukun mandi. Hakikat mandi adalah mengguyur seluruh badan dengan air, yaitu mengenai rambut dan kulit. Dalil yang menunjukkan bahwa hanya mengguyur seluruh badan dengan air itu merupakan rukun fardu mandi dan bukan selainnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ia mengatakan, "Saya berkata, wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang mengepang rambut kepalaku. Apakah aku harus membuka kepanganku ketika mandi junub?" Beliau bersabda, "Jangan kamu buka, cukuplah kamu mengguyur air pada kepalamu 3 kali. Kemudian guyurlah yang lainnya dengan air, maka kamu telah suci." Hadis riwayat Muslim nomor 330. Dengan seseorang memenuhi rukun mandi ini, maka mandinya dianggap sah, asalkan disertai niat untuk mandi wajib. Jadi seseorang yang mandi di pancuran atau shower dan air mengenai seluruh tubuhnya, maka mandinya sudah dianggap sah. Adapun berkumur-kumur atau madmadoh, memasukkan air dalam hidung atau istinsya, dan menggosok-gosokkan badan atau ad-dalq adalah perkara yang disunahkan menurut mayoritas ulama. Untuk mandi karena haid dan nifas, tata caranya sama dengan mandi junub, namun ditambahkan beberapa hal berikut ini. Pertama, menggunakan sabun dan pembersih lainnya beserta air. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Asma bertanya kepada Nabi SAW tentang mandi wanita haid. Maka beliau bersabda, "Salah seorang dari kalian hendaklah mengambil air dari daun bidara, lalu engkau bersuci, lalu membaguskan bersucinya. Kemudian hendaklah engkau menyiramkan air pada kepalanya, lalu menggosok-gosoknya dengan keras hingga mencapai akar rambut kepalanya. Kemudian hendaklah engkau menyiramkan air pada kepalanya tadi. Kemudian engkau mengambil kapas bermisik, lalu bersuci dengannya." Lalu Asma berkata, "Bagaimana dia dikatakan suci dengannya?" Beliau bersabda, "Subhanallah, bersucilah kamu dengannya." Lalu Aisyah berkata, seakan-akan dia menutupi hal tersebut, "Kamu sapu bekas-bekas darah haid yang ada dengan kapas tadi." Dan dia bertanya kepada beliau tentang mandi junub. Maka beliau bersabda,
hendaklah kamu mengambil air lalu bersuci dengan sebaik-baiknya bersuci, atau bersangat-sangat dalam bersuci, kemudian kamu siramkan air pada kepala, lalu memijatnya hingga mencapai dasar kepalanya, kemudian mencurahkan air padanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 314 dan Muslim nomor 332. Kedua, melepas kepangan sehingga air sampai ke pangkal rambut. Dalil hal ini adalah hadis yang telah lewat. Kemudian hendaklah kamu menyiramkan air pada kepalanya, lalu menggosok-gosoknya dengan keras hingga mencapai akar rambut kepalanya. Dalil ini menunjukkan tidak cukup dengan hanya mengalirkan air seperti halnya mandi junub. Sedangkan mengenai mandi junub disebutkan, kemudian kamu siramkan air pada kepala, lalu memijatnya hingga mencapai dasar kepalanya, kemudian mengguyurkan air padanya. Dalam mandi junub tidak disebutkan menggosok-gosokkan dengan keras. Hal ini menunjukkan bedanya mandi junub dan mandi karena haid atau nifas. Ketiga, ketika mandi sesuai masa haid, seorang wanita disunahkan membawa kapas atau potongan kain untuk mengusap tempat keluarnya darah guna menghilangkan sisa-sisanya. Selain itu, disunahkan mengusap bekas darah pada kemaluan setelah mandi dengan minyak mis atau parfum lainnya. Hal ini dengan tujuan untuk menghilangkan bau yang tidak enak karena bekas darah haid. Perlukah berwudu seusai mandi? Ada dua riwayat tentang hal ini. Dari Aisyah, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berwudu setelah selesai mandi. Hadis riwayat Tirmizi nomor 107, An-Nasa'i nomor 252, Ibnu Majah nomor 579, Ahmad 668. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Sebuah riwayat dari Ibnu Umar. Beliau ditanya mengenai wudu setelah mandi. Lalu beliau menjawab, lantas wudu yang mana lagi yang lebih besar dari mandi? Penjelasan ini adalah sebagai alasan yang kuat bahwa jika seseorang sudah berniat untuk mandi wajib, lalu ia mengguyur seluruh badannya dengan air, maka setelah mandi ia tidak perlu berwudu lagi. Apalagi jika sebelum mandi ia sudah berwudu. Apakah boleh mengeringkan badan dengan handuk setelah mandi? Di dalam hadis Maimunah disebutkan mengenai tata cara mandi. Lalu di akhir hadis disebutkan, lalu aku sodorkan kain sebagai pengering, tetapi beliau tidak mengambilnya. Lalu beliau pergi dengan mengeringkan air dari badannya dengan tangannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 276. Demikian pembahasan kami seputar mandi wajib. Semoga memberikan manfaat yang besar untuk sahabat warna Islam di rumah. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmu sholihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.